Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, olahraga saat ini sudah jadi bagian lifestyle masyarakat Indonesia ya. Apalagi selama pandemi mungkin masih banyak orang yang beraktivitas di rumah saja dan akhirnya memasukkan olahraga sebagai kegiatan rutinnya. Nah, untuk pemirsa di rumah juga yang mungkin sedang program diet, menurunkan berat badan, akhirnya juga berolahraga. Tapi kadang-kadang akhirnya jadi berlebihan. Nah, apakah olahraga yang berlebihan ini yang waktunya di luar dari mungkin kuota hariannya seharusnya berapa gitu ya? Apakah itu jauh lebih baik? Apakah benar-benar membakar kalori kita dengan maksimal? Nah, ini akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu mitos atau fakta seputar olahraga. Oke, yang pertama, olahraga itu harus banyak keringat. Kayaknya kalau keringat kita sampai banjir gitu ya, itu membuat kita makin puas dan kita makin yakin kayaknya nih olahraga saya udah benar nih. Tapi apakah benar bahwa olahraga dengan keringat yang banyak otomatis berarti sudah benar cara olahraganya dan ini benar-benar sudah maksimal? Nanti kita akan bahas ya bersama pakarnya. Oke, yang selanjutnya adalah olahraga yang ideal itu adalah di pagi hari. Nah, ini juga kadang-kadang jadi mindset kita juga ya, kalau olahraga tuh enaknya pagi hari, apalagi ada sinar matahari juga. Kalau kita jogging kayaknya jadi tambah sehat. Tapi apakah benar ini waktu yang paling ideal untuk berolahraga atau justru memang ada waktu-waktu lain yang juga untuk dianjurkan untuk berolahraga? Nanti kita akan bahas bersama pakarnya. Oke, yang selanjutnya adalah mengonsumsi minuman berenergi adalah cara yang bagus untuk tetap membuat tubuh kita terhidrasi. Saya sering juga nih melakukannya ya, kadang-kadang habis olahraga minum mungkin cairan-cairan atau minuman yang katanya menambah ion tubuh kita. Tapi apakah benar? Dan sebenarnya minuman apa yang dianjurkan yang benar-benar bisa membuat badan kita terhidrasi setelah berolahraga? Ini akan kita bahas lagi bersama pakarnya. Oke, yang selanjutnya adalah olahraga berat membuat kita tuh merasa lapar. Jadi kadang-kadang habis olahraga kita makan yang banyak gitu ya. Alasannya tadi saya olahraga berat jadi lapar banget. Ini benar atau enggak sih? Nanti kita akan bahas ya bersama pakarnya. Oke, yang terakhir adalah sit up bisa menyingkirkan lemak perut. Kayaknya ini sudah jadi kepercayaan banyak orang ya untuk menyingkirkan lemak perut ya sit up. Ini adalah jalan menuju perut rata, six pack mungkin ya. Tapi apakah benar? Ini satu-satunya cara untuk menyingkirkan lemak perut kita. Nanti kita juga akan bahas bersama pakarnya. Oke pemirsa, nanti kita akan bahas bersama pakarnya satu persatu agar lebih jelas. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah bahas dia satu persatu mitos atau fakta seputar olahraga. Dan kali ini kita akan konfirmasi bersama pakarnya. Sudah ada di studio bersama kami Dr. Anita Suryani, SPKU Spesialis Kedokteran Olahraga dari Rumah Sakit IMC Sentul. Langsung kita sapa, halo dokter, apa kabar? Hari ini sehat? Iya dong. Semangat ya. Salam olahraga. Salam olahraga kita harus berbagi nih untuk pemirsa di rumah. Baik, kita akan bahas nih satu persatu dulu nih mitos atau fakta seputar olahraga dan pastinya banyak sekali pemirsa yang ingin tahu ya dok. Betul. Ya. Yang pertama adalah katanya nih olahraga harus banyak keringat. Kayaknya kalau udah berkeringat nih udah bener nih olahraga saya. Ini mitos atau fakta nih dok? Itu mitos. Wah, iya. Waduh, mitos. Jadi, ya. Ukuran olahraga udah baik atau belum itu bukan dinilai dari kadar keringat. Oke. Mbak Dika. Ya, jadi sebenarnya yang bisa menentukan ini olahraga sudah pas intensitasnya atau enggak itu adalah denyut nadi. Denyut nadi, oke. Ya, walaupun ada beberapa orang yang misalnya minum obat penurun denyut nadi itu bisa pakai skala kelelahan. Oke. Tapi yang pasti bukan keringat. Kan ada beberapa orang yang memang gampang berkeringat ya, banyak namanya heavy Betul. sweater. Ada yang orang yang udah olahraga berat tapi rambut masih berkibar-kibar gitu ya. Nah, jadi itu bukan jadi patokan. Apalagi kalau olahraga di dalam ruangan ber-AC, itu belum tentu keringetan kan. Kayak kita di gym-gym yang indoor dingin itu bisa nggak keringetan kelihatan tapi sebenarnya dia menguap juga gitu. Jadi kadar keringat sampai basah kuyup itu bukan sampai patokan. denyut nadi gimana tuh? Kalau kita lihat dari sebelum olahraga sampai ke olahraga berapa perbedaannya? Jadi saat sedang olahraga Mbak, itu denyut nadi
disesuaikan dengan intensitas. Oke. Kalau kita mau ambil intensitas sedang, tujuan olahraga itu yang bermanfaat minimal itu intensitas sedang sampai berat. Itu yang sedang itu dari 64 sampai 76% denyut nadi maksimal. Jadi ada hitungannya tuh Mbak. Jadi that's why kita kalau olahraga mesti pakai heart rate monitor. Itu yang lebih objektif untuk mengukur tepat atau tidaknya intensitas kita lagi olahraga. Itu dia. Jadi gunanya tuh bukan cuma buat gaya ya. Itu ada gunanya loh. Apalagi kalau berolahraga jangan sampai lupa dipakai. Saya seringan lupa dipakai soalnya. Baik, jadi mitos ya. Oke, selanjutnya adalah benar nggak sih kalau olahraga itu katanya nih paling baik di pagi hari? Ini benar nggak? Nah, kalau paling baik pertanyaannya itu mitos. Itu mitos ya? Memang punya beberapa keunggulan olahraga di pagi hari. Ada keunggulannya. Udara masih segar, apalagi outdoor ya, oksigen masih bersih. Ada matahari lagi ya, vitamin D. Masih sepi, masih tenang. Itu keunggulan beberapa keunggulan orang olahraga di pagi hari. Cuman kalau dibilang paling ideal, enggak mitos. Ya, mitos. Kenapa? Karena sebenarnya olahraga itu tailored, specialized, sesuai dengan kondisi badan masing-masing orang. Ya. Ini sesuai dengan irama sirkadian dia, maksudnya ritme metabolisme badan dia. Ada orang yang lebih oke pagi-pagi, karena dia memang biasa bangun pagi. Ada orang yang memang harus kerjanya sampai malam. Kalau paginya dia nggak cukup tidur, lalu dia harus olahraga, itu lebih buruk. Akibatnya. Jadi olahraga kapanpun sebenarnya boleh-boleh aja. Pagi, siang, sore, malam itu disesuaikan dengan ritme kerja dia, ritme badan dia. Ada orang, bahkan ada beberapa orang yang bilang lebih enak olahraga sore. 2-6 karena itulah saat-saat badan kita paling aktif, suhu tubuh udah meningkat, tinggal istirahat, enzim lebih oke. Ya itu dia. Ada juga yang suka olahraga malam. Jadi tidak ada yang paling ideal, semua disesuaikan dengan kondisi masing-masing, dan yang penting adalah istirahat mesti tetap cukup biar seimbang antara jangan sampai tadi malam begadang, pagi-pagi dipaksakan, itu malah jadi bahaya ya Dok. Itu malah jadi nggak ideal sama sekali. Nah, malah jadi nggak bikin sehat badannya ya. Oke, yang selanjutnya nih katanya mengonsumsi minuman berenergi ini bagus juga nih untuk membuat badan kita terhidrasi. Saya juga sering nih melakukannya. Ini benar nggak sih Dok? Oke, kalau dibilang paling baik ini sekali lagi mitos. Mitos ya? Jadi sebenarnya yang dibutuhkan saat hidrasi olahraga, untuk mencukupi hidrasi kita saat olahraga itu adalah air dan elektrolit. Karena yang keluar di keringat kita bukan cuma air, tapi elektrolit. Dan ada beberapa tadi aku udah bahas sedikit tentang heavy sweater, orang yang keringetannya banyak. Ya itu yang akan sangat keringetan sampai bisa diperes bajunya kalau olahraga. Ada satu lagi salty sweater, keringat asin. Orang-orang gimana caranya tahu kita keringat asin? Kalau dia pakai baju hitam, putih-putih. Ada kan orang-orang yang kayak gitu kan. Nah, orang-orang seperti ini mengeluarkan garam elektrolit lebih banyak saat olahraga di keringatnya. Kalau dia kurang cairan elektrolit yang gantiin itu, atau kadang-kadang orang bahkan bisa pakai garam, kapsul garam, salt stick itu untuk olahraga jangka panjang, karena kalau orang kurang garam tuh gampang kram. Waduh. Ya, jadi dia akan lebih kontraksi ototnya jadi lebih cepat terjadi, jadi dia bisa malah jadi berhenti untuk olahraga. Nah, orang-orang seperti itu perlu cairan dan elektrolit. Jadi cairan isotonik lah, cairan apapun dengan berbagai macam mereknya, itu lebih diperlukan untuk menjaga hidrasi saat olahraga. Karena biasanya kalau kita lagi lari sepeda kan suka ada water station. Nah, itu kan suka ada cairan elektrolitnya. Itu paling oke di suhu sejuk. Itu justru yang paling betul ya. Untuk menjaga hidrasi di suhu sejuk. Ini sekalian nambahin mitos nih. Katanya olahraga nggak boleh minum dingin. Oh ya, aduh salah semua dong saya. Karena lebih baik justru penyerapannya yang sejuk, bukan dingin ya, bukan es ya. Itu kayak 15 derajat air, itu akan lebih oke diserap oleh tubuh. Jadi bukan minuman energi. Kalau minuman energi itu perlu untuk olahraga jangka panjang, jarak jauh. Karena di tengah-tengah energinya akan habis. Kita pakai terus kan untuk energi besar, itu baru perlu minuman energi. Selebihnya kalau untuk hidrasi pertanyaannya itu adalah minuman elektrolit. Waduh, udah salah banget nih. Udah minuman berenergi, malah kadang-kadang ada yang minum boba lagi habis olahraga ya kan. Katanya butuh gula gitu kan. Energinya pun harus yang gampang digunakan. Kalau energi-energi yang gula itu malah bikin lemes. Nah itu dia salah kaprah ya. Aduh jangan lagi deh. Yang saya kasih tahu teman-teman saya ya biar nggak salah. Oke, selanjutnya nih katanya kalau olahraga berat itu membuat lapar. Banyak banget loh Dok. Kadang-kadang kita juga gitu ya. Aduh abis olahraga berat makannya harus banyak. Padahal tadi kalori yang dibuang dimasukin lagi. Ini benar mitos atau fakta Dok? Kalau pernyataannya tadi olahraga berat membuat lapar itu fakta. Fakta ya. Paling enak tuh pelapar abis olahraga. Iya. Laparnya kayak lapar enak kayaknya banget gitu ya. Laparnya tanpa dosa ya Dok ya. Tentu saja karena saat olahraga kan kita memakai energi. Kalau olahraga berat energi yang dipakai banyak juga. Sekali. Jadi otomatis tubuh akan berusaha supaya balik lagi ke kondisi semula.
Ya, jadi dia akan berusaha mencari bagaimana caranya supaya energi masuk lagi, sumber kalori, sumber karbohidrat semua masuk lagi, cadangan energi bisa diganti lagi, itu dengan mengeluarkan hormon lapar, si grelin. Jadi ya memang fakta habis olahraga berat tuh lapar. Ya. Tinggal ya pilihan makanannya ya. Jangan habis lari pagi, jalan pagi cuma 10 menit makannya lontong sayur, ya kan? Itu kan namanya gocapan karena goes cari sarapan. Iya, itu pilihan yang ini ya menggiurkan. Kayaknya semua list kita salah nih. Oke, selanjutnya adalah bahwa sit up akan menghempaskan lemak-lemak perut. Benar nggak sih? Apakah satu-satunya? Itu mitos. Mitos ya? Ya, jadi sit up itu adalah salah satu latihan penguatan otot. Penguatan otot. Ya, jadi dia yang dilatih memang otot perut karena memang tujuannya kan untuk kekuatan otot perut. Dia melakukan gerakan yang membuat otot perut kerja. Betul. Istilahnya itu. Jadi kuat gitu ya. Betul. Jadi penguatan otot itu akan membuat otot tuh jadi tumbuh. Dan itu akan jadi kencang karena dia lebih berisi gitu ya, masa ototnya bertambah. Tapi untuk mengurangi lemak itu ternyata badan kita nih bukan cuman ke satu titik doang. Jadi perlu latihan olahraga yang membakar lemak secara keseluruhan. Jadi memang global gitu ya lemak kita yang dibakar. Dan satu jenis olahraga saya tidak efektif untuk membakar lemak. Jadi mesti beberapa jenis ditambah dengan latihan aerobik yang kayak jalan, lari, yang gerak semuanya, supaya cadangan lemaknya terbakar. Itu baru bisa buat mengecilkan perut, kan tergantung ya perutnya apa isinya ya. Kalau perutnya kebanyakan yang bikin munjung lemak, ya itu harus dibakar secara umum. Gitu. Ada orang-orang yang memang otot perutnya udah jadi, nah itu akan jadi tambah kencang justru, bukan malah mengecilkan perut. Kalau yang belum ada, dia akan kencang, tapi kalau lemaknya tidak dibakar secara proporsional untuk semua badan, akan tetap gemuk. Jadi malah jadi sulit ya si lemak itu untuk luruh karena ototnya makin kencang juga gitu. Kalau mau ya memang dibakar secara keseluruhan, secara global, nanti kalorinya terbakar. Dan ototnya ditumbuhkan. Betul. Jadi memang kan tujuan kita bakar lemak doang, Mbak. Jadi otot mesti, yang ada otot. Jangan sampai kita diet, kita mau ngecilin badan kita, ototnya juga turun. Itu bahaya. Kadang-kadang ada orang yang mau diet tanpa olahraga. Ada juga jadi turun semua lemaknya, turun ototnya turun, itu bangunnya susah. Ya, nanti kalau yoyo artinya dia udah turun naik lagi, yang naik cuma lemak aja. Oh iya? Kalau dia nggak pakai olahraga. Waduh, itu juga bahaya banget nih. Ya sampai badan kita kayak agar-agar ya, gelambir-gelambir gara-gara ototnya udah pada turun semua. Nanti kita akan bahas lagi ya setelah ini. Apalagi nanti tema kita nih olahraga tapi yang berlebihan. Nah itu juga nggak bagus. Iya, kurang olahraga nggak bagus, nggak olahraga sama sekali nggak bagus. Nah berlebihan juga nggak bagus ya. Nanti kita akan bahas, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Tadi kita seru banget loh, di segmen sebelumnya sudah bahas ya mitos atau fakta seputar olahraga. Ternyata banyak salahnya nih. Banyak yang ternyata cuma mitos yang selama ini kita sudah jalani dan kita yakini. Dan kali ini kita akan bahas topik utama kita hari ini tentang olahraga yang berlebihan. Baik nggak sih? Katanya kalau olahraga kan nggak apa-apa, mending lebih daripada kurang gitu ya. Itu kan anggapannya. Langsung kita konfirmasi nih, masih bersama dokter kita. Dok, olahraga nih, kan orang punya anggapan lebih baik lebih daripada kurang. Tapi gimana nih kalau ini berkaitan dengan olahraga? Sebenarnya olahraga yang berlebihan itu apa dampaknya? Kalau tadi olahraga makin banyak makin bagus berarti ya kayaknya ya. Itu mitos. Kita udah beda segmen ya. Tapi itu memang salah. Kalau ada orang punya prinsip makin banyak olahraga makin bagus, itu jelas-jelas salah. Ya, karena di dunia kedokteran olahraga nih, aku sebagai dokter olahraga tuh belajar tuh untuk tahu resep olahraga yang benar. Artinya kekurangan gak ada manfaatnya, kelebihan juga bahaya. Ini yang kita bahas soal overtraining syndrome ya. Jadi overtraining ini artinya kan over berlebihan training latihan. Ya, overtraining syndrome ini adalah gejala, sindrom itu gejala, kumpulan gejala yang dirasakan oleh orang-orang yang olahraga berlebihan tanpa istirahat yang cukup. Jadi ini ternyata bahaya juga. Overtraining. Ini makanya kita sering sekali melihat ya, ada beberapa orang juga ada kematian pasca olahraga, ada yang mungkin jadi sakit gitu kan. Orang awam akan bilang kecapean tuh olahraga, atau nggak cukup tidur pas olahraga atau apa. Itu bisa jadi bagian dari. Atau ada yang kayak nyalahin angin juga ya, angin duduk ya. Kalau angin duduk di dunia kedokteran sebenarnya serangan jantung. Iya betul, dan itu mungkin saja terjadi setelah olahraga itu ya, karena berlebihan.
berlebihan. Nah kalau kita bicara tentang berlebihan berarti sebenarnya ada dong kapasitasnya. Sebenarnya ideal berapa sih dok untuk orang awam saja misalnya kita ngomong soal orang awam ya, karena kalau atlet akan beda, orang dengan penyakit pun akan beda. Jadi orang awam nih minimal melakukan 3 jenis latihan Mbak Dika. Dan tiap latihan ini beda-beda resepnya. Oke, jadi mesti tahu nih karena berlebihan di masing-masing itu bisa beda. Contoh, yang pertama latihan aerobik atau daya tahan jantung paru. Ini adalah latihan-latihan yang ritmik kontinu. Jadi dia mesti gerak terus nggak boleh berhenti selama minimal 30 menit sampai 60 menit. Seperti apa tuh? Jalan, lari, sepeda, berenang, senam aerobik, zumba, lompat tali, naik turun tangga. Ya jadi intinya dia mesti gerak. Terus ya diulang selama paling tidak 30 menit. Dan dia mesti ngelibatin otot besar. Artinya dia ya minimal pindah tempat gitu lompat tali ya di situ tapi dia gerak berpindah gitu ya. Jadi itu latihan aerobik itu minimal 3 sampai 5 kali seminggu 30 menit. 150 menit per minggu kalau ditotal. 150 menit per minggu paling minimal. Artinya makin sering makin bagus. Makin sering makin bagus ya. Sesuai dengan kapasitas dia. Kalau misalnya kan bicara tentang kalau tadi 150 menit ya mungkin 30 menit sehari. Kalau 5 kali seminggu. Kalau kita 7 kali nggak apa-apa juga. Itu minimal. Minimal berarti 7 nggak apa-apa. Kalau sudah biasa. Jangan langsung ya. Nggak boleh langsung. Prinsipnya start low, go slow. Mulai dari bawah. Yang pemula jangan tiba-tiba mau pro gitu lah. Nggak ada yang instan di dunia olahraga. Selanjutnya. Jadi yang pertama itu makin sering makin oke kalau dia udah biasa. Yang kedua latihan penguatan otot. Itu orang bilang latihan beban. Ini bisa di gym, bisa di rumah, bisa pakai beban alat. Dumbbell gitu ya? Dumbbell, barbell, bisa pakai beban badan sendiri kayak push up, sit up. Itu adalah latihan beban. Nah resepnya kalau ini mesti ada recovery 48 jam, 2 hari. Artinya selang 3 hari sekali. 3 hari sekali Senin, Kamis, Selasa, Jumat, Rabu, Sabtu. Pantesan kalau tiap hari badan bisa biru-biru. Dan bisa jadi overtraining juga. Bisa jadi cedera. Ya karena berlebihan semuanya nggak bagus. Nah jadi latihan beban ini justru nggak boleh sering-sering. Nggak boleh sering-sering. Tiap hari. Nah durasinya berapa sekali latihan beban? Nah sekali latihan beban tergantung sebenarnya. Kita hitungannya adalah misalnya 2 set kali 8 repetisi kali 20 repetisi. Kalau dia mau cepet dia bisa selesai 15 menit. Dia bisa selesai 10 menit. Kira-kira seperti itu ya. Kalau dia mau banyak jenis latihannya, dia mau dalam sehari dia mau ngelatih tangan, upper, core sama lower, dia bisa lama. Tapi yang jelas mesti ada jeda 48 jam. 48 jam. 3 hari sekali adalah yang paling ideal. Itu udah nggak boleh lebih sering. Gitu. Yang ketiga latihan fleksibilitas. Fleksibilitas stretching. Ini bahkan boleh 2 jam sekali. Ya kan kalau kita duduk lama, pegel kita boleh ya. Nah itu boleh 2 jam sekali, minimal 2 kali seminggu. Minimal 2 kali seminggu. Jadi kalau dilakukan tiap hari kalau sudah biasa nggak apa-apa ya? 2 jam sekali aja boleh, ya kan? Betul. Itu minimal requirement. Jadi sebenarnya cuma perlu sedikit waktu buat bugar, kan setengah jam, paling tambah 15 menit, ya nggak sampai 1 jam. Betul. Buat bugar dalam sehari. Ya sebenarnya semua tergantung niat. Kalau udah niat dimanapun bisa, karena nggak perlu nyediain waktu khusus ke gym. Di kantor bisa, di rumah bisa, di transportasi lagi jalan, parkir jauhan dikit biar bisa jalan 30 menit. Nah, itu semua bisa dimasukin ke kehidupan sehari-hari. Kalau orang sibuk jangan cari waktu khusus buat olahraga. Nggak ketemu-ketemu. Nggak ketemu-ketemu ya. Dilakukan saja sesuai kondisi situasi ya. Kalau parkiran bisa jalan, mungkin kita ke halte busway bisa jalan turun gitu ya. Turun 1 halte sebelumnya sengaja. Iya, sengaja jalan. Yang penting tahu tempat, jangan sit up di jalan juga. Jangan ya, kata dokter Anita boleh kok gitu ya. Kalau cari sibuknya nggak ketemu-ketemu. Jangan juga, nanti bikin heboh ya perhatian warga. Nah Dok, kalau bicara tentang yang katanya over, kalau tadi kan semakin baik, makin sering makin bagus. Apa kategorinya kalau dia udah over nih ternyata? Jadi kan yang perlu diingat adalah recovery. Fase pemulihan, istirahatnya juga mesti cukup. Ya, kalau tadi makin sering makin bagus yang si aerobik misalnya, dia jalan terus pagi 2 jam, sore 2 jam, di tengah-tengah dia ngantor, terus malam dia begadang karena kerjaan kantor, recovery nggak oke. Ya pemulihan gak bagus, istirahat gak cukup, itu akan sangat beresiko jadi overtraining, kelebihan. Ya kita semua mesti jagain itu, tapi kan kehidupan kita belum tentu memungkinkan kita bisa tetap ideal, punya waktu istirahat cukup, olahraga cukup. Jadi semua mesti disesuaikan. Jadi si istirahat ini mesti dijaga cukup juga kalau dia mau olahraga banyak. Oke. Nah kalau misalkan udah kelewatan nih tanda-tandanya apa? Ya tanda-tandanya sebenarnya harusnya yang paling pasti itu badan itu akan recovery 3 hari. 72 jam tuh harusnya. Kita kan kadang-kadang habis olahraga pegel-pegel. Benar. 3 hari harus balik.
3 hari itu harus benar badannya harus balik, ya. Semuanya. Yang otot-otot abis nge-gym nyeri otot Rasa hilang, nyerinya udah nggak ada. Semuanya harus balik. Kalau 3 hari lewat, nah itu ada sesuatu. Berarti cedera nih sepertinya ya. Itu cedera bisa kalau misalnya awal-awal kadang-kadang cuma sedikit aja. Tapi kalau misalnya dia jadi sering cedera, nah itu mungkin udah overtraining. Gejala lain, dia jadi kalau kita udah kelebihan nih, dia bisa jadi malah harusnya abis olahraga dia lapar, malah jadi nggak mau makan. Nah itu sering banget. Iya, bahkan ujung-ujungnya bisa anoreksia, nggak nafsu makan sampai badannya kurus banget. Malah kadang-kadang mungkin sebagian orang merasa itu prestasi loh. Habis nggak lapar sama sekali, keren banget. Padahal ternyata salah ya dok ya? Ternyata itu udah overtraining. Terus dia juga bisa jadi susah tidur. Karena ini saat overtraining, kan harusnya badan kita saat olahraga ngeluarin hormon-hormon bahagia. Hormon yang bikin badan kita jadi sehat deh. Ya endorfin, norepinefrin, serotonin itu akan bikin kita jadi seimbang, jadi bahagia bawaannya. Nah saat dia udah berlebihan akan ada hormon stres yang keluar. Justru kortisol banyak ya. Nah itu akan bikin berantakan deh semua metabolisme kita. Ya termasuk tadi yang gangguan nafsu makan itu juga gangguan hormon. Sulit tidur, ya dia jadi susah tidur, jadi sebelumnya dia gampang. Penurunan performa. Kok jadi gak nambah ya best time-nya ya gitu. Kayaknya bukannya makin oke makin jelek ya. Nah, ini yang fisik-fisik nih. Ada yang jadi gangguan hormon tadi ke cewek menstruasi malah terganggu jadi ya. Bisa gangguan menstruasi. Ya jangka panjang nih kalau udah ke ini bisa jadi gangguan pengeroposan tulang, osteoporosis bisa ke sana. Itu jangka panjang sekali. Psikologis, tadi kan fisiknya. Psikologis nggak boleh diabaikan di overtraining. Psikologisnya itu bisa jadi depresi, bawaannya sedih, stres. Luar biasa. Harusnya kan olahraga bikin seneng ya? Bikin happy. Ini kok jadi malah depresi. Penurunan motivasi. Aduh malas banget sih olahraga, udah gak usah lah. Iya, betul. Itu gejala-gejala overtraining syndrome. Dan kelelahan kronis. Bawaannya capek. Bawaan lelah terus ya. Olahraga tuh harusnya seger, harusnya seneng. Bikin gak capek-capek. Kita mau apa aja tuh bawaannya enjoy aja gitu, gak ada lelahnya. Nah saat dia udah bikin kelelahan, kok badan sakit, capek terus ya? Kok habis olahraga nggak makin enak ya? Kok makin lemes ya bawaannya? Hati-hati, mungkin itu udah overtraining. Waduh, nah kalau kondisi overtraining tadi nih mungkin nggak ada yang bilangin dan kita juga nggak sadar. Terus dibuat berlarut-larut ya, apa yang akan terjadi dok? Kalau yang tadi dilanjutin semuanya, ya itu bisa ke penyakit-penyakit yang bisa fatal juga. Ya, contohnya tadi misalnya anoreksia, penurunan berat badan berlebihan, otomatis metabolisme kita terganggu semuanya dan bisa merusak sel-sel di dalam. Yang paling bahaya itu adalah sel kardiovaskuler, jantung, paru tuh bisa terganggu. Kita tahu jantung dan paru itu adalah 2 organ yang sangat bisa bikin vital dan bisa bikin meninggal cepat. Iya, kematian cepat. Jantung 1 menit nggak berdenyut kita meninggal. Paru 5 menit kita nggak napas, gagal napas, meninggal. Itu yang ditakutin di COVID kan. Nah 2 organ itu kalau misalnya overtraining lama, ya bisa rusak dan fatal akibatnya. Ya urusan hormon juga jangan dibilang nggak bahaya. Ya ini sampai nggak mens, bisa ganggu kualitas hidup dia nanti, kesuburannya terganggu. Ya sulit tidur, orang sulit tidur enak apa? Nggak enak. Susah tidur berapa hari bisa tidur, besoknya olahraga over lagi kan. Begitu lagi, bahkan kadang-kadang kayak gitu tuh dia bisa masuk ke siklus lingkaran setan kita bilang ya. Jadi dia susah tidur, dia mau saya mau olahraga lagi dulu. Dia lebih susah tidur lagi, saya mau olahraga lebih banyak. Bisa benar-benar akan mengakibatkan itu tubuh itu sel-selnya rusak semua dan bisa berujung ke penyakit fatal bahkan. Nah, ini dia nih. Tapi kan ada banyak orang yang beranggapan, aduh saya lagi diet kok. Saya berarti butuh nih kapasitas di luar orang yang biasa-biasa aja gitu. Tapi kok malah nggak turun-turun berat badannya. Gimana nih, Dok? Aku pernah loh dapat pasien kayak gitu. Jadi judulnya memang semua mesti sesuai resep. Ya seperti di awal prinsipnya kurangan gak ada gunanya, kelebihan juga gak ada gunanya. Buruk, justru malah bisa mencelakai kan. Nah saat orang lagi diet rumusnya adalah energi yang masuk mesti lebih sedikit daripada yang keluar. Setuju ya? Biar balance-nya negatif. Masuknya dikurangin dengan makanannya, dikurangin porsinya tapi tetap gizi seimbang. Keluarnya tambahkan dengan olahraga. Ya kalau dia mau diet aja, dia nggak olahraga, dia cuma ngurangin yang masuk doang, yang keluar nggak ditambahkan, hasilnya akan lebih nggak efektif. Ditambah bisa bikin massa ototnya juga ikut turun karena nggak dijagain dengan olahraga jagain massa otot. Nah saat dia diet, dia mau dua-duanya berlebihan, ini turun banget, ini naik banget, ya otomatis badan punya metabolisme yang terbiasa. Saat dia turun terlalu ekstrim, kacau. Kekacauan metabolisme itu bisa macam-macam akibatnya dan bisa fatal tadi, Mbak. Metabolisme itu urusannya gula darah, tensi, ya urusannya kesehatan jantung, paru, asma segala macam. Jadi bisa timbul penyakit-penyakit yang sebelumnya dia nggak punya atau dia punya jadi parah.
Gitu. Jadi memang mesti benar-benar dijaga. Minimal kalau memang dia tidak punya misi sehat, dia bisa malah jadi sakit. Malah jadi sakit. Kan overtraining akan menurunkan sistem imun, jadi lebih gampang batuk pilek. Waduh, bahaya banget dong. Kalau COVID berat gejalanya. Betul. Jadi di kita ada penelitian, pasien COVID yang parah gejalanya salah satunya orang yang overtraining. Jadi ada kurva J. Kalau dia intensitas sedang, intensitas rendah yang orang jarang olahraga, sedenter gitu. Kalau kena COVID gejalanya sedang. Kalau intensitasnya sedang, dia sedang-sedang aja, overtraining. Gejalanya paling ringan. Tapi aku banyak ketemu pasien, intensitasnya tinggi. Dok, saya habis sepedahan kemarin 5 hari berturut-turut, jarak jauh. Positif, parah gejalanya. Aduh dok, ini gak enak banget badan semuanya, pokoknya payah banget. Ya, jadi overtraining itu menurunkan sistem imun. Akan lebih gampang sakit, gejalanya lebih berat kalau sakit. Nah, dan itu bukan yang kita cari. Nah, itu dia nih. Nah, kalau kita bicara tadi karena dokter menyinggung COVID juga, COVID sebenarnya kan perlu olahraga juga ya. Olahraga ringan lah ya. Enggak, sedang ya. Nah, kalau bicara tentang orang yang tadinya intensitasnya sudah lumayan sedang dan aktif, tiba-tiba COVID mungkin dia lemah gitu ya. Terus stop dulu nih olahraga, nggak bisa seperti dulu. Startnya dari mana nih setelah COVID? Ya, jadi 7 hari, seminggu pertama itu jangan latihan berat dulu. Jangan seperti yang semula gitu, walaupun sudah negatif ya. Start low, go slow. Saat COVID kita terpaksa berhenti karena ngos-ngosan kan. Atlet volley aku aja pas COVID, loh segininya ya ngos-ngosan ya. Nggak bisa nggak bisa lagi. Daily living aja, kehidupan sehari-hari naik turun. Dok, naik tangga udah kayak naik gunung ya, capek banget. Dia akan berhenti kalau gejalanya berat. Kalau gejalanya ringan, kalau nggak ada gejala OTG, boleh loh latihan terus loh. Intensitas sedang. Saat lagi positif ya, dia boleh latihan sendirian tentunya nggak di sekitar orang. Ya. Itu oke. Nah, saat dia COVID harus berhenti, harus isoman, mungkin nggak bisa latihan karena harus di dalam kamar. Mulailah dari paling bawah intensitas rendahnya. Seminggu pertama, udah 7 hari udah bebas gejala, latihan. Mulai dari rendah, balik lagi. Baliknya gampang kalau udah biasa. Kalau udah biasa jadi jangan langsung karena olahraga nggak ada instan. Betul. Itu dia intinya. Oke, makin seru nih. Nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Tadi kita sudah bahas ya, apa sih overtraining, apa dampaknya, nanti gimana dong kalau kita udah kelebihan olahraga tapi kayaknya kita nggak punya efek yang baik justru untuk kesehatan kita. Nah ini harus segera ditanggulangi. Kalau bicara penanggulangan, tadi dokter sendiri bilang nih dok, lama-lama udah kayak lingkaran setan. Nah kalau sudah terjerat, terkukung dalam lingkaran setan, kadang-kadang kita bingung keluarnya. Apa yang pertama kali orang yang memang sudah terdampak dari overtraining tadi harus benar-benar recovery? Istirahat. Ya, namanya juga kelebihan latihan, overtraining. Jadi dia perlu waktu untuk memulihkan itu. Badan kita perlu dikasih, badan kita tuh sebenarnya pinter. Ya, olahraga tuh prinsipnya hancurin sel badan supaya yang menumbuh baru lebih bagus. Prinsipnya itu. Saat kita overtraining, hancur terus, tapi dia kasih waktu buat tumbuh lagi lebih bagus. Jadi kita harus kasih waktu badan kita tumbuh lebih bagus, sel-sel yang lebih muda gitu ya istilahnya. Karena memang olahraga ini kan memudahkan sel-sel sebenarnya kalau porsinya cukup. Jadi kita biarkan dia istirahat sampai kelelahannya tuh hilang gitu. Rasa lelahnya hilang. Bahkan bisa sampai butuh waktu 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu. Tergantung berapa berat overtrainingnya. Saat dia cuma baru sebentar, dia mungkin cuma beberapa hari. Tadi kan 3 hari ya. 3 hari dia recovery benar harusnya. Nah, coba 3 hari, kalau memang dia masih belum, biarkan saja tubuhnya 2 minggu bisa itu berarti kembali. benar-benar istirahat tanpa olahraga apapun. Olahraga ringan aja, tetap dong ya. Intinya jangan yang bikin dia intensitas berat lah istilahnya, yang benar-benar kecapean banget. Mungkin jogging ringan, jalan santai. Jalan santai, renang masih bisa, boleh jalan ya. cepet juga nggak apa-apa. Intensitas berat tuh artinya yang ngoyo gitu Mbak, yang sampai ngos-ngosan, yang dalam waktu yang lama ya. Harusnya kita 30 sampai 60 menit. Ya biasanya kalau udah 2 jam, 3 jam ya terus-terusan tuh itu akan bikin capek. Nah, bikin overtraining dalam jangka waktu panjang terus-menerus. Jadi saat dia sedang overtraining, penanganan pertama ya kasih istirahat. Istirahat dulu. Itu yang dibutuhkan badan saat dia sedang berlebihan. Setelah istirahat sudah cukup, kira-kira 2 minggu udah enak nih badannya, udah nggak lelah. Sebenarnya nggak perlu nunggu 2 minggu, di sela-sela 2 minggu itu kita sambil coba-coba lagi ya. Sambil menangani yang lain, karena keluhannya akan banyak. Banyak ya dok? Misalnya contohnya dia, jadi kan kita tadi udah bahas gejala-gejala, itu setengah fisik, setengah psikologis. Betul.
Ya, setengah yang berasa di badan, setengah yang di pikiran. Kayak nggak ada motivasi, depresi. Kayak nggak punya arah tujuan, ya kan? Kok saya jadi begini? Bener-bener kayak nggak bisa seperti itu. Penurunan motivasi olahraga. Saya nggak mau latihan. Udah, saya capek. Saya nggak mau. Nah, ya sambil yang psikologisnya dibereskan, misalnya dia perlu refreshing, dia perlu healing lah istilahnya ya, anak sekarang ya. Di luar kebiasaan dia jalan-jalan, dia senang gitu. Atau kalau berat bisa ketemu psikolog atau psikiater. Ya, itu kalau memang dia udah benar-benar merasa sangat terganggu. Karena aku ada beberapa pasien atlet tuh sampai nggak mau lagi olahraga itu. Sudah, saya nggak mau lagi, stop. Mama stop karena dia dipaksa misalnya sama orang tua sama pelatihnya gitu ya. Sudah, saya nggak mau olahraga lagi, stop. Jadi justru menimbulkan traumatis di situ ya. Bisa sampai begitu. Ya kalau kayak gitu kan dia butuh bantuan gitu. Dia sudah butuh bantuan untuk menangani psikologisnya. Fisiknya kita beresin. Ya kalau dia jadi penurunan nafsu makan sampai anoreksia, nggak nafsu makan, turun berapa kilo, misalnya 5 kilo, 10 gizinya beresin dong. Ya sambil itu pemulihannya, antisipasi overtrainingnya, asupan gizi yang cukup, yang seimbang, pelan-pelan tapi ya tetap start low, go slow, nggak langsung dikasih makanan banyak gitu. Jadi dari pelan makanan yang bergizi, masukin tambah lama tambah banyak sampai nafsu makannya kembali. Gangguan hormon. Cewek ada yang sampai kalau dia udah jatuh kepada female athlete triad, ya dia anoreksia, dia gangguan menstruasi sampai dia bisa osteoporosis. Ini kena ke cewek-cewek yang jangka panjang overtraining, jangka panjang latihan berat. Contoh misalnya yang sering misalnya atlet senam, dia mesti kurus, dia mesti langsing karena kalau dia gede dia nggak akan menguntungkan buat nomor dia misalnya. Bisa juga ya. Dia memang diwajibkan untuk makan sedikit, latihan berat. Itu overtraining syndrome sering sekali pada waktunya sampai jadi female athlete triad. Nah, itu butuh penanganan lintas disiplin. Lintas disiplinnya tadi mulai anoreksia, psikiater, psikolog ikut masuk, terus gangguan hormon dokter, hormon mesti masuk ya, endokrin atau obgyn mungkin yang kandungan yang dia beresin siklus mens dia, ya osteoporosis dokter penyakit dalam mungkin mesti masuk, beresin tulangnya yang udah habis digerogotin karena ketidakseimbangan hormon tadi. Ya. Itu penanganan overtraining sudah yang paripurna. dokter ya. Ini yang memang mesti semuanya kita beresin kalau memang overtrainingnya terlalu parah. Kalau enggak yang ringan-ringan, aduh kok kayaknya saya udahlah healing dulu lah sebentar, istirahat dulu. Itu dia, istirahat dulu deh badannya. Setelah itu baru mulai pelan-pelan sampai dan konsultasi juga ya untuk kita tahu sebenarnya kapasitas ideal kita untuk kita karena setiap orang punya beda-beda kan kapasitasnya. Ada orang yang lagi sakit maksain olahraga, nah itu nggak boleh. Nah itu dia, itu yang sering nih dok, ada orang yang kayak nggak enak kalau nggak olahraga, saya makin sakit kalau nggak olahraga, lama-lama terpikir kayaknya ini edik gitu ya. Nah gimana tuh? Karena memang sebenarnya olahraga ini mengeluarkan hormon seperti morfin alami tubuh. Dan morfin bikin kecanduan kan? Olahraga ini bikin kecanduan loh. Benar-benar bikin kecanduan. Level yang lebih rendah daripada nafsa itu ya, morfin segala. Tapi memang dia mengeluarkan morfin alami tubuh, endorfin itu morfin alami. Jadi wajar dia kecanduan, tapi dalam batas tertentu. Ya, yang jangan jadi berlebihan juga. Saat dia sakit, dia udah nggak mampu tapi dia paksain, yang akan sangat mudah berujung pada overtraining, itu namanya udah berlebihan. Ya, jadi nggak boleh kalau udah badan nggak mampu. Tapi kan ada sakit kan beda-beda juga. Macam ada yang ringan, sedang, berat ya. Kalau ada orang yang flu biasa begitu olahraga hilang. Flu kecil doang, aduh ini nggak enak, pilek-pilek, batuk. Olahraga dikit lah ya. Olahraga terus dia segar kembali. Keringetan, gitu kan. Oke nih kayaknya ya. Iya, karena memang dia olahraga kan melancarkan aliran darah, metabolisme, jadi bagus lagi semua zat-zat imun kita gitu kan. Nah, tapi kalau saat dia udah bener-bener lemah, bener-bener, oh ini aku nggak sanggup nih kayaknya. Ini sakitnya nggak enak banget nih. Ya istirahat aja dulu. Jangan dipaksain. Nah, itu juga bisa berujung pada overtraining yang makin nurunin sistem imun. Nah, malah makin sakit. Makin lingkaran setan lagi. Makin lama jadi memang sakitnya. Penanganannya mesti bener juga nih saat dia memang udah sakit ya biarkan istirahat dulu sampai badan kembali. Gak akan bikin turun segitunya kok kalau cuman sehari 2 hari sampai dia ini ya. Dia akan kejar kembali kecuali kalau memang terlalu lama, 2 minggu dia akan turun. Jadi sebenarnya mindset ya, nggak usah terlalu khawatir juga. Kadang-kadang ada orang yang berpikir, aduh saya nafas aja jadi lemak, jadi naik berat badan, nggak juga gitu ya. Kalau perlu istirahat. Betul, mindsetnya jangan makin olahraga makin baik. Itu yang perlu benar-benar diubah. Nggak makin banyak, mesti pas olahraga tuh. Kelebihan juga nggak akan bagus. Nanti kita coba ngobrol nih, gimana pasnya? Kadang mungkin orang bingung kan tergantung dari berat badan juga mungkin kah atau apalah yang harus jadi standarnya. Nanti kita bahas, tapi kita harus ini dulu baca DM dari pemirsa ya, dari Etrini. Pertanyaannya nih, dok selama ini saya nggak pernah olahraga, lalu 3 hari lalu saya main badminton dan nyeri di lengan dan paha saya masih terasa hingga sekarang nih dok. Apa yang harus dilakukan? Waduh. Oke, berarti udah lebih dari 3 hari dong. Iya. Means artinya cedera.
Cedera ada ya, sesuatu Dok. di otot lengan Betul. yang nggak bisa ditanggulangi oleh badan sendiri. Ya, jadi kalau udah 3 hari harusnya otot tuh balik lagi semula. Oke. Kalau dia mau numbuhin, cuman nyeri-nyeri gara-gara dia proses Ya. hancur untuk tumbuh yang bagus lagi, yang lebih bagus lagi, berarti tubuh udah nggak bisa. Betul. Ada sesuatu di sana yang lebih dari kemampuan dia untuk ditanggulangi, yang mesti dibantuin. Nah apa tuh Dok? Kalau misalnya kan kadang Iya. kita sering juga ya bisa olahraga nyeri-nyeri, oke 3 hari nggak apa-apa nih. Waduh udah lewat dari 3 hari, apa yang harus dilakukan? Ini namanya teknik recovery, ya teknik pemulihan. Itu banyak kalau di dunia olahraga. Yang paling superior tuh sebenarnya pijat. Pijat Pijat ya? sport ya, sport Pijat massage. sport ya. Pijat olahraga untuk relaksasi atau untuk melemaskan otot-otot yang tegang. Oke. Karena otot yang tegang tuh Iya. nggak bisa rileks sendiri. Nggak bisa Jadi kita mesti sendiri bantu ya. dengan tekanan, di massage itu, dipijat itu supaya dia kembali. Oke. Cara-cara lain banyak ya, misalnya mandi Dikompres air dingin. kah? Kompres air dingin, Oke. karena ada orang suka mandi es tuh, Iya. ya. Atau berenang cantik. Berenang Berenang yang cantik bukan risik aja gitu loh, ya. bukan yang untuk Nggak usah ngebut-ngebut. lomba ya. Nggak lomba. Jadi berenang santai, itu juga Oke. teknik recovery. Oke. Ya, pakai dingin bisa. Nah kalau misalnya memang dia ada otot yang tegang, itu bisa pakai kompres hangat sebenarnya. Kompres Kalau hangat. tegang yang benar-benar ini ya, kalau Meringkel lah kalau ya, kata itu bahasa istilahnya. orang yang Benar, mijat lah benar. ya. Betul ya. Atau ada teknik lain misalnya dry needling, ada Oke. tusuk jarum. Jadi dia di titik, aku biasanya kalau di timnas dayung begitu, jadi ada atlet yang kalau mereka ototnya gede-gede, ya kalau dia lagi tegang dia nggak bisa beresin Nggak sendiri. bisa. Dipijit nggak nyampe karena dalam sekali. Oke. Kalau ototnya gede itu kita bisa bantu dengan dry needling namanya. Oke. Pakai jarum sejenis jarum akupuntur, masukin situ, udah dia relax sekejap. Oh teknik recovery banyak sekali. Boleh nggak Dan itu sih mesti cari pertolongan nih Iya Mbak ya. nih. Apa memungkinkan kita menggunakan teknik antisipatif? Ada nggak nih? Asal aja Oh, di bahasa aku. oke. Bisa nggak ya? Biar nggak terlalu sakit nanti. Mungkin abis olahraga dikompres dulu. Bisa kayak gitu atau sebenarnya biarin aja secara alami? Secara umum olahraga tuh mesti ada prinsip BBTT Mbak kita. Apa bilang. tuh? Baik, benar, teratur dan terukur. Nah. Ya, jadi baik ini sebenarnya dia harus rutin melakukannya, misalnya 30 menit. Sebenarnya harusnya dari dia kecil sampai dia tua dengan peralatan yang benar. Ya, ini kan bisa mencegah nih. Misalnya dia lari tapi sepatunya nggak benar gitu, dia Iya. kan akan jadi gampang cedera. Betul. Ya, dia main raketnya yang oke, ya, dengan baju segala macam yang kesana, jangan sampai Iya. ada yang mengganggu Iya. optimalisasi latihan dia. Lalu benar ini dilakukan sesuai dengan olahraga yang dia suka dan dia bisa. Nah. Ya, yang aman, yang mudah, yang nggak terlalu, yang nggak heboh banget gitu ya. Tapi kalau andaikan dia memang olahraga yang menantang adrenalin, mesti Ya. dengan antisipasi peralatan yang oke, itu yang benar. Jadi Ya. memang mesti sesuai dengan kemampuan fisik dia, Betul, jangan dia betul. berlebihan gitu. Misalnya dia udah, misalnya ada sakit jantung, dia mainnya yang olahraga intensitas tinggi. Tinggi ya. Badminton, basket, Iya. nah itu mesti hati-hati. Dan karena happy nggak Yes, kerasa betul. tuh. Itu sebenarnya ada pemeriksaan tuh Mbak sebelum setiap orang mau olahraga, Iya. terutama orang-orang dengan penyakit tertentu. Betul. Namanya PPE, Pre-Participation and Examination. Oke. Pemeriksaan sebelum latihan. Itu untuk mengetahui yang benar tadi, bagaimana nih olahraga orang ini mampu nggak melakukan olahraga itu. Ini pencegahan nih Iya. kita bahas Pencegahan secara umum ya, bagaimana setiap orang nih bisa melakukan olahraga yang Dengan baik. benar, teratur, terukur. Teratur mesti 3 kali seminggu. Harus Ya, konsisten. rutin. Ya, itu yang akan bisa mencegah dia jadi Iya. cedera. Yang cedera tuh biasanya yang kaget. Yang kaget, yang kayak Kagetan, tadi mungkin ya. Ya, atau atlet kalau weekend warrior masih oke. Iya. Ya, ini sebulan sekali misalnya Betul. tiba-tiba dia terus langsung heboh. Ya. Kan dia biasanya kayak gitu. Iya. Dia kayak Mbak ini kayak Iya. gitu nih ya, udah lama gak olahraga terus Langsung tiba-tiba badminton. latihan heboh. Nah. Badminton kan intensitas tinggi. Betul. Ya, sama terukur intensitasnya. Tadi aku bahas sedikit, itu memang kita mainannya denyut nadi. Denyut nadinya tuh jangan lewat yang sedang misalnya Iya. kalau dia belum oke. Ya, tadi kan rumusnya 64 sampai 76% denyut nadi Dari- maksimal. iya. Denyut nadi maksimal tuh rumusnya 220 kurang umur. Kita contoh ya, Iya. misalnya aku 20 tahun. Ya. Berarti 220 kurang 20. Denyut Berarti nadi 200 maksimal ya. aku 200 kali per menit. Ya. Ya, berarti aku harus bermain di denyut nadi 64 sampai 76. 128 sampai 152. Oke. Denyut per menit saat aku lari kek, sepeda kek, badminton. Dan di atas itu maksudnya intensitas berat tuh. Iya. Nah, itu lebih beresiko overtraining. Kalau mau aman mainlah di intensitas sedang. Kalau udah biasa ya boleh deh Iya. intensitas berat. Begitu, Oke, Mbak. Jadi memang itu kayak secara umum gitu, rangkuman iya. bagaimana mencegah overtraining. Oke, nanti kita lanjut lagi nanti. Siap. Sambil aku nyontek rumusnya tadi ya, sampai sedikit lupa nih. Oke, nanti kita lanjut lagi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik, pemirsa.
pemirsa, kita kembali lagi nih, tadi udah ada tips dari dokter juga, tindakan antisipatifnya, penanggulangannya seperti apa. Nah mungkin banyak nih yang setelah nonton ini baru mau mulai nih, mau hidup sehat, mau olahraga, tapi baik juga kalau kita tahu kapasitas olahraga gimana. Nah untuk teman-teman di rumah atau pemirsa di rumah yang baru mau mulai olahraga nih, biar akhirnya dia tidak terkunci pada si overtraining tadi, gimana caranya dok? Oke, prinsip pertama banget yang mesti diingat. Tadi start low go slow yang kita udah ulang-ulang. Jadi mesti mulai dari paling bawah, ya. Sebenarnya olahraga yang bener nggak akan bikin kita badan terlalu kaget, nggak akan bikin badan kita susah nyesuaiin. Ya, jadi kalau olahraganya baru mulai udah, aduh kok susah banget ya, aduh kok payah banget, itu udah salah pasti. Udah nggak mungkin udah ya. Salah pasti. Kalau didampingi dokter spesialis dokter olahraga tuh kita bener-bener menunggu badan adaptasi untuk memperoleh safety. Safety itu yang paling penting, safety first ya. Bagaimana, kita nggak tahu loh orang itu punya, ya kita sebelumnya cek dulu penyakitnya segala macam. Kita nggak tahu derajatnya bagaimana karena dia baru mulai olahraga. Ya, orang punya tailor tadi mas, tiap orang beda-beda, dia punya penyakit tertentu apalagi. Andaikan orang sehat pun kita nggak tahu bagaimana adaptasi dia terhadap latihan. Jadi kita mesti dari pelan-pelan, start low, go slow. Dan tadi BBTT itu mesti dihitung. Baik, benar, teratur, terukur. Ya, jadi semuanya mesti sesuai dengan minat dan bakat dia. Karena kita mau jangka panjang nih, jangan sampai dia mulai sebentar terus dia kapok dan berhenti. Kan orang kalau mau mulai jadi sehat, kita bukan setahun 2 tahun urusannya. Ini akan perlu buat long term. Karena mungkin kalau dia mulai saat muda, dia akan perlu buat anak dia untuk ngasih tahu anaknya, oke ini kita hidup perlu olahraga loh. Kita kalau orang tuanya mageran kan anaknya malas banget ya. Kalau anaknya nggak pernah lihat orang tuanya jalan, orang tuanya aktivitas fisik untuk mengisi waktu bersama keluarga misalnya gitu, dia nggak akan kepikiran ke sana. Jadi ada fase active start anak tuh sebelum usia 6 tahun tuh kewajiban orang tua. Jadi perubahan pola hidup ini sebegitu pentingnya untuk dilakukan jangka panjang. Jadi dia harus suka. Kita kalau suka kan bakal long lasting ya. Jadi lebih mudah juga jalanin ya kan. Jadi olahraganya kan beda-beda tiap orang. Jangan orang suka sepeda dipaksa jalan, dipaksa lari. Ya orang suka berenang ya berenang aja, ajak aja keluarganya berenang gitu ya. Dia sendiri juga berenang aja. Jadi pilih yang kalau mau mulai pilih yang dia suka. Dan dari yang rendah dulu lah ya. Dia mampu. Dia mampu dulu ngejalaninnya tanpa ada ngeluh batin ya kan. Kita perlu enjoy-nya. Kita perlu keluar hormon. Jadi olahraga ini bener-bener, aku udah masuk di fase itu sih. Aku latihan volley Sabtu Minggu outdoor. Aku pernah ada di fase dimana kalau aku nggak latihan aku nangis. Aduh sayang banget sih gitu nggak volley gara-gara hujan ya, karena outdoor itu kecanduannya begitu. Kecanduannya kayak seneng ya keringetan bareng teman-teman karena aku orang tim ya. Ada juga orang yang cukup dia sendiri emang bisa nge-gym sendiri. Ada kan orang individu sama tim. Individu, oke, saya keringetan, saya enjoy. Kok saya seneng ya habis olahraga ya. Kok badan saya lebih enak ya. Kok tidur saya lebih nyaman ya. Nah itu manfaat-manfaat yang mesti dirasakan pelan-pelan. Gak akan bisa mendadak langsung dapat manfaat itu. Dapatnya malah jadi dia kapok. Nah itu dia. Jadi cari dulu nih yang paling nyaman, yang paling mampu kita lakukan dan juga bikin kita enjoy. Jangan sampai justru olahraganya bikin stres. Apalagi anak-anak ya kita paksa gitu kan, dia nggak suka. Anak-anak kan fun, harus ada unsur fun. Betul, akhirnya dia jadi stres. Betul. Sebagai ini masalahnya orang tua nih, suka begitu ini. Itu dia nih. Jadi orang tuanya yang kepengen jadi atlet terus gagal, anaknya dipaksa. Nah itu mohon diingat fun itu. Sampai kayak gitu anak ya. Perlu, orang tua juga perlu. Jadi orang tua juga jangan taruh impian kita pada anak karena belum tentu sama impiannya. Itu dia. Nah dok, kalau bicara tadi kan usia nih anak-anak. Nah kalau lansia gimana nih? Yang saya biasanya olahraga segini kuat kok. Tapi mungkin apakah ada perbedaan saat masuk udah lansia gitu ya, sudah masuk mungkin di atas 60, yang tadinya di bawah 60 masih oke, pas 60 kayaknya udah harus ada penyesuaian nih. Saat lansia di atas 60 pasti ada perubahan-perubahan fisik yang terjadi. Fisik ya kita omonginnya. Psikologis mungkin berasanya masih 17 tahun. Iya, masih gitu ya. Kuat kok. Oke, jadi secara fisik pasti ada penurunan. Fungsi, struktur, ya dia lebih rapuh, lebih apa itu pasti ada. Ya, tapi andaikan memang dia sudah biasa, urusannya biasa lagi nih, ya urusannya adaptasi lagi nih. Itu ya nggak apa-apa. Dia teruskan seperti dia sebelumnya. Ya, tapi andaikan dia nggak biasa sekali-kali, prinsipnya sesuaikan dengan kemampuan dia saat itu. Dan yang mesti diingat, tadi kan kita udah bahas 3 jenis latihan. Latihan aerobik, beban, dan fleksibilitas, stretching. Lansia perlu tambahin satu lagi. Apa tuh? Latihan keseimbangan. Nah, untuk mencegah jatuh. Ya, jadi keseimbangan itu adalah latihan di tempat tidak stabil. Betul. Ya, atau dengan organ keseimbangan yang
cacat kan dimatiin. Misalnya mata tutup kan jadi lebih gak seimbang. Mata kan juga organ keseimbangan ya. Tempat nggak stabil harusnya di tempat rata dia goyang-goyang atau di foam atau di trampolin. Itu berguna untuk melatih kekuatan otot ankle dan kaki supaya kalau dia nggak rata nggak gampang jatuh. Karena kalau lansia ini urusannya jatuh itu efeknya panjang. Betul. Ya, jadi kita usahakan mencegah jatuh, jangan sampai jatuh. Itu poin khusus untuk lansia. Itu poin khususnya. Wow, luar biasa nih. Ini waktunya kita kasih tips. Tadi dokter sebenarnya sudah beberapa kasih tips juga ya. Tadi udah harus mungkin kalau memang udah ada rasa-rasa nggak nyaman pijat relaksasi, terus juga istirahat. Nah, mungkin yang paling penting juga untuk yang lagi program diet juga nih dok ya, banyak banget pastinya pola makannya. Nah kadang-kadang kita berpikir kalau olahraga banyak, pola makan berarti makan harus lebih banyak nih. Ataukah sebenarnya kalau misalkan lagi diet berarti udah makan olahraga banyak, makannya didikitin? Atau sebenarnya makannya itu sama aja kayak saat kita biasa? Sebenarnya itu banyak strategi. Ya, banyak yang strategi yang bisa dilakukan yang memang akan lebih spesifik oleh dokter gizi. Ya, tapi prinsipnya secara umum sama, gizinya harus seimbang. Energi yang masuk mesti lebih sedikit daripada yang keluar. Kalau mau bikin balance negatif ya kan, kita mau nurunin berat badan kan harus ada kalori yang kebakar lebih dong. Jangan kalau masuk sama kayak keluar ya nggak, sama aja. Jadi nggak ada yang terbakar. Kita mau membakar lemak. Lemak nih yang mau kita bakar nih saat kita lagi diet untuk ngurusin berat badan. Nah jadi untuk nutrisi intinya kalau misalkan ada perhitungan kalori. Ada minimal kalori yang mesti dicukupi. Jadi nggak juga makan sesedikit mungkin. Ya itu akan bikin efek samping lain. Segala sesuatu yang terlalu kan nggak baik. Nah jadi kalau misalnya olahraga udah keluar dirasakan intensitas, kita mesti hitung sebenarnya. Intensitas sedang, sebelumnya nggak pernah sama sekali, kalori berapa, makanannya dikurangin berapa. Jadi memang harus ada perhitungan spesifik lagi tiap orang. Yang aku mau tambahin dari sisi olahraga, untuk orang nurunin berat badan. Jadi untuk membakar lemak itu perlu oksigen. Nah, ini metabolismenya. Kalau kita ngos-ngosan, kita lari, yang dibakar tuh glukosa. Nah, hati-hati. Itu justru bikin lemes ya dok ya? Yang habis kita makan, itu yang kebakar. Oke. Buat bakar lemak itu perlu oksigen, artinya kita mesti sempet napas. Nah, jangan sampai nggak punya waktu untuk nafas akhirnya. Artinya nggak boleh ngos-ngosan. Nah, itu kalau mau nurunin berat badan, jadi jangan lari, jalan cepet. Dan minimal itu 40 menit, karena 30 menit pertama. Glukosa itu lebih gampang dibakar buat jadi olahraga, buat jadi energi. Ya, yang kita makan, yang di cadangan di otot itu akan glikogen, itu lebih gampang. Itu dia. Lemak tuh lebih susah. Lebih susah, makanya kayaknya kita butuh satu episode lagi nih buat itu satu episode lagi. Iya, dokter makasih banyak nih sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehat. Pemirsa juga di rumah semoga berguna untuk Anda. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.